Halo guys, nah gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Divija dalam mini class yang akan membawakan materi dengan tema Environmental Stress, How the Environment Affects Mental Health. Oke, sebelum masuk materi nih, kita kenalan dulu yuk. Apa sih Divija itu? Divija adalah komunitas non-profit yang bergerak di bidang kesehatan mental sejak Januari 2020 loh teman-teman. Komunitas ini hadir dengan visi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan mental dalam masyarakat. Salah satu divisi yang ada di Divija yaitu namanya mini class. Mini class ini bertugas membagikan informasi kepada teman-teman semua mengenai kesehatan mental. Dan materi kali ini akan dibawakan oleh 2 orang volunteer di Vija. Nah, teman-teman pernah dengar gak sih ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, yuk kita kenalan dulu dengan 2 orang volunteer di Vija ini. Yang pertama ada Kak Nurul Insani Almira, mahasiswi psikologi dari Universitas Hasanuddin Makassar. Dan ada aku sendiri, Sabina Fathia Nurkolbi, mahasiswi psikologi Universitas Islam Bandung. Oke, karena tadi kita udah kenalan, yuk kita lanjut bahas materinya. Teman-teman di sini ada gak sih yang pernah ngerasain stres? Kadang kegiatan sehari-hari kita bisa jadi pemicu stres loh. Misalnya, teman-teman semua mau menghadapi ujian di sekolah ataupun di kampus. Lalu teman-teman ngerasa gelisah, sulit konsentrasi, keadaan fisik yang menurun, demotivasi, mudah marah, atau jadi lebih sensitif, dan lainnya. Bisa jadi itu adalah gejala stres loh. Dikutip dari salah satu sumber, stres adalah respon individu terhadap keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa yang mengancam individu dalam mengatasi stres tersebut. Atau agar lebih mudah dipahami oleh teman-teman semua, jadi stres adalah perubahan reaksi yang muncul ketika teman-teman mendapatkan ancaman atau tekanan. Lalu gejala yang tadi sempat aku sebutin ke teman-teman semua itu sebenarnya wajar banget kalau teman-teman pernah ngerasain. Normal banget loh kalau teman-teman pernah ngerasa capek secara emosional dan ngerasa tertekan dengan beban yang teman-teman punya. Tapi teman-teman semua tahu gak sih sumber stres itu dari mana? Aku kasih tahu ya. Salah satu sumber stres adalah lingkungan loh. Ya, lingkungan, kegiatan sehari-hari kita. Pastinya selalu berkaitan dengan lingkungan ya. Mau itu lingkungan sekolah atau lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, dan masih banyak lagi. Tapi yang perlu diingat adalah lingkungan juga ada loh yang memberikan efek positif dan ada juga lingkungan yang memberikan efek negatif. Nah, karena tema kita kali ini adalah environmental stress, sini aku kasih tahu apa sih environmental stress itu. Environmental stress adalah stres yang terjadi karena lingkungan yang gak optimal. Sampai tekanan atau beban yang kita rasain tuh kayaknya berat banget dan kita gak mampu buat ngatasinnya. Menurut stres model transaksional, stres merupakan hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungan. Stres juga gak cuma dari kejadian yang ada di lingkungan ya teman-teman semua, tapi ada juga dari persepsi individu dengan peristiwa tersebut. Pengertian tersebut dikutip dari Steig dan Groot tahun 2019. Oke, karena tadi teman-teman udah belajar banyak nih sama aku mengenai pengertian, sumber, dan gejala stres, sekarang kita lanjut belajar bareng Kak Nurul yuk. Nah, setelah teman-teman tahu apa itu environmental stress, sekarang aku akan jelasin kondisi apa aja yang dapat menyebabkan environmental stress. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman pasti udah sering banget kan menghadapi berbagai kondisi lingkungan yang kurang optimal. Misalnya, ketika sedang berada di kerumunan dengan suara yang bising di sekitar, tambah lagi dengan suhu udara yang tinggi. Pada saat itu biasanya teman-teman bakal ngerasain emosi-emosi negatif. Karena ternyata kondisi lingkungan seperti itu adalah salah satu bentuk stresor bagi diri teman-teman loh.
Untuk itu, yuk kita cari tahu lebih lanjut apa aja sih penyebab environmental stress. Terdapat 5 kondisi yang menyebabkan munculnya environmental stress. Pertama, noise atau kebisingan. Kebisingan yang terjadi dalam waktu yang lama dapat menimbulkan perasaan negatif loh. Misalnya ketika teman-teman mendengar bunyi klakson di jalan, atau saat ada tetangga yang memutar musik dengan suara yang besar. Pada saat itu, biasanya kita akan merasa stres karena adanya gangguan suara yang tidak diinginkan. Yang kedua, density atau kepadatan, yaitu ketika jumlah individu dalam suatu ruangan melebihi kapasitas ruangannya. Ketika berada dalam ruangan dengan kepadatan yang tinggi, misalnya saat teman-teman berada di kereta, atau saat lagi antri di suatu tempat, teman-teman mungkin akan merasa lebih mudah cemas kan? Hal ini dapat terjadi karena tubuh kita memberi respon fisiologis berupa meningkatnya detak jantung dan tekanan darah saat kita berada dalam ruangan dengan kepadatan yang tinggi loh teman-teman. Kemudian yang ketiga ada crowding atau kerumunan, yaitu ketika jumlah individu yang berada dalam suatu lingkungan sangat ramai hingga kita kesulitan mengatur jarak antar pribadi dengan orang lain. Teman-teman pernah nggak sih ngerasain ketika berada di lingkungan yang ramai, misalnya di pasar atau waktu ada kerumunan di jalan? Biasanya tuh kita akan merasa suhu tubuh kita meningkat, merasa sesak, bahkan menimbulkan rasa cemas dan gelisah kan? Yang keempat, ada traffic congestion. Tahu nggak sih teman-teman, ternyata tingkat kemacetan lalu lintas yang tinggi dapat menyebabkan stres fisiologis loh. Teman-teman pasti pernah kan terjebak dalam kemacetan lalu lintas? Ditambah lagi dengan suhu udara yang tinggi. Biasanya saat dalam kondisi tersebut kita akan merasa gelisah, cemas, bahkan cenderung merasa emosi negatif seperti mudah marah. Reaksi tubuh seperti itu tuh yang biasanya menjadi gejala stres. Lalu yang terakhir ada poor housing quality atau kondisi perumahan yang buruk. Misalnya lingkungan rumah yang sangat ramai, terus ada kebisingan dalam rumah atau kondisi lingkungan yang tidak sehat. Nah, biasanya individu yang tinggal dalam kondisi perumahan seperti itu akan merasakan berbagai gejala stres, bahkan mempengaruhi kualitas hidup mereka loh teman-teman. Oke, setelah teman-teman tahu apa penyebab environmental stress, teman-teman mungkin bertanya-tanya nih, harus gimana dong kalau kita udah terlanjur terpapar dengan lingkungan yang kurang optimal tadi? Tenang teman-teman, aku punya solusinya loh. Pertama, teman-teman bisa melakukan kontrol, yaitu melakukan antisipasi untuk mengatasi situasi. Teman-teman pasti sadar kan kondisi lingkungan tuh kadang berada di luar kendali kita. Maka dari itu, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri dengan mencari berbagai informasi sebelum pergi ke suatu tempat. Teman-teman, dengan begitu kita bisa tahu gimana keadaan di tempat tersebut. Jadi, kita akan lebih siap dalam menghadapi situasi tersebut atau kita dapat memilih untuk menghindar dari lingkungan yang bisa menyebabkan stres. Yang kedua, ada social support. Ternyata dengan dukungan sosial dapat membantu kita dalam menghadapi situasi yang menekan loh teman-teman. Misalnya, teman-teman dapat saling berbagi cerita, mengungkapkan perasaan kepada orang terdekat seperti keluarga atau teman, sehingga stres yang dirasakan akan berkurang. Selain itu, dengan dukungan sosial dari orang terdekat, biasanya kita akan lebih efektif dalam mengatasi masalah. Yang ketiga, teman-teman bisa melakukan relaksasi. Karena dengan melakukan relaksasi dapat menurunkan ketegangan otot, menurunkan tekanan darah, dan denyut jantung. Kalau udah gitu, teman-teman pasti akan merasa lebih rileks sehingga stres yang teman-teman rasakan akan berkurang deh. Dan yang terakhir ada restorative experiences.
Teman-teman, pernah nggak sih ngerasain kalau lagi berada di suatu tempat dengan wisata alam nih, misalnya di gunung atau di pantai? Biasanya teman-teman akan merasa lebih rileks. Nah, ternyata liburan di tempat alam seperti itu tuh adalah bentuk pengalaman restoratif, yaitu pengalaman yang dapat memulihkan kondisi psikologis maupun fisiologis karena adanya pengaruh dari lingkungan. Jadi, jangan lupa liburan ya, teman-teman. Nah, aku punya satu quotes nih dari Alison Levin yang mengatakan bahwa but we can't control the environment, all we can control is the way we react to it. Jadi, mari lebih fokus pada hal-hal yang positif agar mental kita tetap sehat dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan. Oke, itulah tadi penyampaian materi mengenai environmental stress. Terima kasih teman-teman telah belajar bareng di Vija. Jangan lupa cek sosial media di Vija untuk tahu lebih banyak mengenai isu kesehatan mental. Sekian penyampaian dari aku dan Sabina. Semoga teman-teman dapat mengambil insight dari video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.